gitu. Satu kata buat yang Apa? memantau lu terus. Goblok. Gitu. Makanya banyak yang komen tuh netizen tuh. Gue pernah baca gitu. Sekarang susah orang mau ngelawak gitu, mau ngelucu, takut ada ITE. Iya. Si esensian. Sebenarnya yang kita butuhkan ya yang stand up comedy. Menurut lu zaman dulu kayak Warkop di eranya itu apa nggak mengkritisi juga, apakah nggak Jadi tajam-tajam juga gitu, sensitif juga kontennya. Yang selalu argumen yang dipakai adalah contoh komedian-komedian legendaris dulu. Mereka bisa lucu tanpa menghina seseorang, tanpa menyinggung seseorang. Mungkin harus di research ulang kali. Contoh kita ambil Warkop ya. Sebenarnya kalau kita search perjalanan Warkop, beliau ini sempat beberapa kali diincer kok sama pemerintahan dan rezim pada saat itu karena dia nyindir gitu. Itu yang pertama. Jadi apakah tidak pernah menyinggung? Enggak juga. Dan banyak kok komedian-komedian zaman dulu tuh yang diawasin oleh pemerintah karena dianggap merongrong Orde Baru dengan jokes-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jokes zaman dulu seksis luar biasa. Seniman musisi juga kan, ya, Iwan Fals dulu, ya. Bento gitu kan, Bokar. Gini contoh, jokes ini komedian siapapun ya zaman dulu ya. Lo pernah lihat nggak ada cewek-cewek seksi? Jokesnya selalu itu, dan itu kurang seksis apa? Iya. Kalau sekarang dia hajar habis-habisan pasti. Jangankan sampai sejauh itu. Bajai Bajuri pun itu bahas masalah-masalah tabu, men. Lo ingat nggak ada scene di Bajai Bajuri yang menurut gue lucu banget. Jadi ada uncle-nya si yang orang Arab nih, namanya siapa ya? Lupa gue namanya. Dia orang Arab. Dia ngomong bahasa Arab conversation sehari-hari. Tiba-tiba orang-orang di sekelilingnya pikir itu doa. Tiba-tiba amin gitu. Lucu banget dong. Dulu bisa on air di TV, sekarang nggak bisa. Jadi sebenarnya sih menurut gue tingkat ketersinggungannya aja yang sekarang tuh makin tinggi. Makin sensian ya. Makin sensi karena sosmed. Ada sosmed ya. Iya. Terus ada lagi yang aneh nih. Contoh dong Kang Sule. Contoh dong. Dia sebut beberapa nama komedian. Mereka bisa melawak tanpa menyinggung. Yang pertama, kalau Anda suka Kang Sule, ya nonton Kang Sule. Kenapa saya harus jadi Kang Sule? Itu kan request yang sangat tidak masuk akal. Udah gitu ada yang request, bikin dong komedi yang tidak menyinggung. Anda klien bukan. Kalau cuma request tidak bayar, ngapain saya ikutin gitu. Lu pengen enak dilihat dan nggak ini, lu lihat aja Feral Bramasta. Iya kan? Iya, terus yang ketiga, ada ekspektasi yang salah di tempat yang salah. Kalau ada statementnya, comedian is supposed to be funny. We are not supposed to be right. Komedian tuh cuman harus jadi lucu. Kita nggak harus jadi benar. Tujuan komedian melucu, kita nggak harus jadi benar. Jadi kalau lu mau cari pesan-pesan moral, ya jangan di saya dong. Ada orang-orang yang lebih capable daripada gua untuk jadi teladan moral. Contohnya? Pemuka agama, motivator, atau siapapun itu. Tapi kalau lu mau cari lucu, ke gua. Tapi kalau mau cari moral, jangan ke gua. Nah sekarang kan yang terjadi adalah komedian dituntut bermoral. Kita mah lucu aja. Moral mah bukan urusan kita. Banyak juga orang yang pemuka agama itu berdakwah dengan gaya lucu juga kan? Dan nggak masalah menurut gua, nggak masalah. Jadi ekspektasi orang itu juga pada ngaco gitu. Jokesnya seksis. Ada satu lagi gini, ada banyak yang bikin jokesnya coki nggak lucu apa? Nggak apa-apa. Karena kan jokes itu kan selera. Selera, iya. Selera. Kayak lo suka genre A, ya udah nikmatin aja genre A gitu. Jangan suruh saya jadi Komeng, jangan suruh saya jadi Kang Sule. Mereka legend di bidangnya masing-masing. Saya tidak bisa melakukan apa yang beliau-beliau lakukan karena mereka luar biasa.
Tapi kan belum tentu mereka bisa melakukan apa yang teman-teman yang profesi lain lakukan. Jadi hormatin aja masing-masing dan nonton sesuai dengan selera Anda. Jangan paksa ada orang. yang kuat di gitu. digital, ada yang kuat di Iya, media konvensional. Betul. Jangan media paksa. konvensional lagi susah, masuk ke digital. Betul. Belum tentu sukses. Betul, Padahal betul. senior kan gitu kan. Betul. Ya udah nikmatin yang pengen dinikmatin aja gitu. Dan iya agak berlebihan sih sekarang menurut gua karena ya balik lagi tadi karena sosmed. Semua orang jadi punya hak untuk bicara. Orang goblok punya hak bicara gitu. Gue tuh nggak masalah ya sama beda pendapat, tapi gue nggak kuat sih sama orang goblok. Kayak nyebelin aja gitu argumennya terlalu. Jadi gue nggak bisa. Tapi mereka rajin memantau lo ya? Karena tidak punya pekerjaan. Saya juga. Iya. Gimana? Hai, Maksud gue pandemi ya kan? Iya. Udah gede ke malu tapi diliatin terus tambah stres. Mungkin dia ada 2 tab. Tab pertama sosmed gua, tab kedua email dari Lina Job Street kali dia nunggu kan ini masuk kan ini. Pandemi stres ngeliat lu yang bikin tambah stres. Sebenarnya hidup tuh pilihan lagi lu bisa milih nggak stres jangan lihat gua udah selesai gitu. Lagian milih pilihan lu sulit-sulit sih. Pilih aja dari yang be careful sama siapa yang lu follow atau apa gitu sih kalau buat gua sih. Ali, cerita dong tentang Majelis Lucu Indonesia nih. Majelis Lucu Indonesia. Wah, ini sebenarnya dulu yang bikin nih awalnya Tretan Muslim. Tretan Muslim, Joshua, akhirnya terlibat juga sempat Viko sempat terlibat tapi habis itu dia cabut, tapi dia sempat terlibat. Dan baru itu Muslim ngajak gua. Jadi ini sebenarnya Dark joke. Yang mana? Oh enggak, itu event kita. Oh, event. Ada event kita Dark Jokes. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah platform di mana kita memberikan hiburan. Tempat komedi paling jujur. Iya, tempat komedi yang paling jujur. Maksudnya? Karena kita percaya komedi itu datang dari kejujuran gitu. Dan kita biasanya tidak sugarcoating dengan komedi kita gitu. Dan Majelis Lucu Indonesia ini sebenarnya tidak hanya komedi yang berbau-bau sarkas, tidak hanya komedi-komedi yang berbau dark jokes. Ada juga kita komedi-komedi lain. Apa buktinya? Kita banyak kok acara-acara komedi yang melibatkan berbagai macam komedian dari berbagai macam genre. Ya, orang taunya kan dark jokes. Betul. Kadang. Karena awalnya itu lahir dari sebuah keresahan, kayaknya jenis komedi lain tidak diberikan tempat yang cukup masif. Sehingga akhirnya kita ketemu dengan banyak orang yang juga punya visi misi dan suka dengan jenis komedi yang sama. Akhirnya dia memberikan ngasih tahu ada platform ini, kita ada bisnis model gini dan yang lain-lain. Nah, kalau lagi dark jokes gitu terus ada yang ngerekam terus ngeviralin tuh jadi problem dong. Memang. Ketika di satu tempat tertentu yang orang udah paham bahwa ya udahlah ini lucu gitu, nggak masalah. Tapi kalau ada yang ngerekam atau nyebarin kan di wilayah publik jadi beda-beda kan interpretasi. Makanya sebenarnya kalau dari Majelis Lucu Indonesia sendiri kasus-kasus saya ini jadi pelajaran memang. Bahwa biasanya kalau di acara-acara off air kita ketat memang. Pertama harga tiketnya kita bikin cukup mahal. Sehingga itu akan menyaring dengan sendirinya orang-orang yang datang. Biasanya yang gampang tersinggung miskin-miskin gitu. Jadi akhirnya kalau kita mau datang ke acara kita mikir 2 kali kan. Miskin sensian lagi. Betul. Daripada dia bayar 350.000 let's say untuk datang ke show kita, kan mending beli paket kan. Untuk apa? Ngametin sosmed gue. Diliatin terus. Untuk komedi dulu lagi. Iya gitu. Jadi pertama harga tiketnya kita taruh di yang proper lah. Sebenarnya itu salah satunya untuk menyaring dan untuk mengajarkan kita untuk menghargai seni komedi itu sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua juga ada protokol yang kita lakukan selain protokol kesehatan tentunya ya. Kita ada juga kok yang gini-gini di ini. Pakai yang ini lagi kita pulang. Enggak, tapi kita benar kalau protokol kesehatan kita benar. Terus kita juga ada protokol kayak misalnya pada selama acara itu berjalan kita HP tuh biasanya kameranya tuh ditutup. Kita cukup kayak ke klub ini ya. ya. Yes, cukup ketat. Striptease gitu. Yes, kita cukup ketat. Ya memang karena underground jokes di beberapa kekeluargaan ya lo nggak bisa dengan eksplisit bilang lo suka Coki Muslim atau suka Majelis Lucu Indonesia. Diomelin sama bokap nyokap lo. Segitunya ya? Iya, lo datang ke acara MLI itu nggak bisa lo share di grup keluarga. Dikirimin ayat-ayat lo. Apapun agama lo ya. Jadi komedi yang sesat? Komedi yang berani. Berani? Komedi yang berani.
Ya, Tapi sebagian ada menganggap itu kan soalnya iya nggak apa-apa. Melenceng. Nggak apa-apa kan buat kita juga mereka sesat gitu. Sesat pun masalah perspektif aja. Ya, Kalau buat mereka kita sesat. Berarti ada fenomena orang mau ketawa, mau having fun, mau ini tuh ada batasan-batasan. Iya, makanya sebenarnya pernah ada jargon warkop kan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Iya. Dan ternyata yang melarang UU ITE. Sampaikan apa UU ITE? Iya, memang UU ITE memang sulit tertawa ada UU ITE gitu. Satu kata buat UU ITE. Satu kata buat UU ITE. Karena apa men itu apa poinnya? Maksudnya gak gini. Kita paham itu untuk tujuan yang baik, sepakat. Iya, iya. Tujuannya baik. Tapi aplikasinya karet, udah itu aja. Aplikasinya karet, itu aja. Dan gue rasa bukan cuma komedian kok yang merasa hal seperti siapapun merasakan hal seperti itu. Memang katanya biar kita lebih berhati-hati dalam bersosmed. Lama-lama nggak main sosmed, Pak. Tapi gue cuma pengen bilang gini mungkin. Majelis Lucu nih sebenarnya adalah rumah dari banyak variasi komedi. Kita juga selalu berkomitmen untuk bikin acara-acara komedi yang menawarkan experience. Dan bahkan kita nih punya teman-teman, istilahnya adik-adiknya lah. Contohnya kita punya Comedy Sunday. Comedy Sunday itu semacam majelis lucu, tapi dia yang mengangkat ke daerah jokes-jokes atau komedi-komedi kedaerahan di Surabaya. Karena kita merasa setiap jenis komedi berhak mendapatkan platform yang sama untuk bisa melebarkan sayapnya. Dan menurut kita jokes-jokes kedaerahan juga lucu. Bahasa Jawa, Surabayaan istilahnya. Agak-agak ada warna-warna ludruk di sana. Kita juga ada di Jogja namanya Jiro Luger, nanti bisa langsung dicek. Dan kita mencoba untuk berkolaborasi dengan adik-adik kita, dalam adik perusahaan maksudnya ya. Dengan ada Comedy Sunday, dengan Jiro Luger, crossover. Dan tentunya juga kita selalu membuka pintu yang sangat luas kepada mau itu komik, mau itu pelawak, yang penting kita berdiri di satu. Lebar ya berarti ya? Lebar, sangat lebar. Kita tidak pernah menutup diri. Biasanya kita selalu buka. Banyak kok acara-acara yang kita berkolaborasi dengan artis, dengan band, dengan pelawak. Yang penting bannernya lucu aja udah. Dan kita mencoba untuk menjadi rumah itu gitu. Dan itulah makanya namanya Majelis Lucu Indonesia. Kita mencoba memberikan experience lah gitu. Next ada project yang Muslim? Kalau projectnya gue sama Tretan Muslim itu, gue boleh promo ya. Kita punya ada pingin siaran, udah mulai tayang di video, bisa langsung dicek aja. Sebenarnya itu salah satu project kita dan kita soon mau ada tour. Tapi mungkin itu akan dilihat dengan kondisi pandemi kita ya saat ini. Kalau nanti memungkinkan kita akan bikin tour gitu. Dan tentunya terus pantengin konten-konten yang ada di Majelis Lucu Indonesia karena kita sadar bahwa ada orang miskin, ada orang yang tidak miskin. Jadi mungkin untuk orang yang tidak punya resource untuk beli acara-acara yang berbayar, kita ada konten di YouTube kita. Itu kan lebih untuk ke semua orang. Tapi untuk yang mau datang ke acara berbayar, kita ada eventnya. Tinggal follow aja Instagramnya. Banyak kok gitu. Kita jadi, ya apapun yang ada hubungan dengan lucu kita lakuin lah. Oke, jadi sebenarnya stand up comedian, komika, pelawak, komedian sebenarnya sama-sama aja ya. Sama aja. Dan bahkan menurut gua salah satu idola gua Komeng. Dan menurut gua dia salah satu orang terlucu yang hidup di Indonesia menurut gua. Cing Abdel. Gua kan celutukannya spontan juga. Wah gila Cing Abdel. Iya. Cak Lontong. Admiration gua kepada mereka tuh to the highest level gitu. Dan pada saat gua dibilang pelawak, it's an honor lah. Sebuah kehormatan lah maksud gue karena idola gue juga pelawak gitu loh. Gue tidak pernah merasa pintar. Tapi kalau ada orang yang menganggap gue asshole ya gue akuin emang gue agak asshole gitu. Tapi ya udah gue ya itu segmen ada ya ini sendiri lah ya. Selera lah ya. Iya. Terus kalau nggak suka malu ngapain mantau lu terus komen lagi. Iya, gitu. Satu kata buat yang memantau lu terus. Goblok. Ih ngapain ya? Ngapain maksud gua? Kita tuh dikasih karunia yang luar biasa namanya kemampuan untuk memilih.
Kita tuh punya kemampuan untuk memilih. Dan kuota juga kan terbatas. Betul, kita punya Tidak kemampuan. semua orang punya kuota banyak. Nah ini yang brengsek nih, kita punya kemampuan untuk memilih. Tapi di Indonesia tuh kemampuan untuk memilih itu hilang karena yang ada auto tersinggung. Auto tersinggung. Padahal sebelum jadi auto, Ah. kita tuh punya otoritas nih untuk memilih tidak tersinggung. Kalau kata orang bule itu offense is taken not given. Ketersinggungan itu kita ambil bukan dikasih. Contoh, Coki jelek. It's a statement. Yang memilih untuk tersinggung siapa? Gua. Gue bisa memilih untuk tidak tersinggung. Cuman di orang Indonesia nggak ada tuh proses gitu, nggak ada. Tiba-tiba Coki jelek auto tersinggung. Oke, atau nggak apa-apa lah. Kalau tersinggung itu refleks, it's okay lah. Tapi outputnya elegan dong. Kita juga bahkan bisa memilih outputnya. Kita mau memilih outputnya elegan atau wadididau gitu. Jadi sebenarnya semuanya pilihan aja gitu. Dan makanya gue kalau ditanya, lu merasa ada yang salah nggak sih Cok dengan konten? Nggak merasa ada yang salah gue sih. Nggak ada yang salah buat gue. Oh, iya, kalau orang nggak mengerti gue nggak apa-apa. Gue juga tidak sebel sama orang yang menghina gue. Ada quote yang gue suka banget. Kita mungkin bisa beda pendapat, tapi hak lo untuk mengungkapkan pendapat lo akan gue bela mati-matian. Fair. Silakan bully saya, tapi jangan halangi saya untuk bikin konten brengsek. Karena Anda bisa bully saya. Silakan. I enjoy the spotlight anyway. Gitu kalau gue sih. Keren. Udah nggak bisa saya. Nggak gini Kata dong. lo pelawak stand up. Itulah mengapa saya sangat respect pada para pelawak. Kalau begini nggak bisa. Thank you bro, Coki Sama-sama Pardede. Pak, sama-sama, thank you. Ini saya pakai ya biar nggak kayak pajangan kali ya. Ada kok real nih, real bukan air nih. Oke, guys. Thank you lagi buat episode kali ini. Sekali lagi thank you buat Coki Pardede. Sama-sama Bang, sama-sama. Next ketemu lagi di Nanda Tanya guys. Dah. Dadah. Bye-bye.